Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai perekayasaan pelaporan keuangan. Nah, sebelum saya membahas topik ini, lebih baik saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andi Leonardo dengan NIM 2017310234. Oke, kita langsung saja, yaitu proses perekayasaan. Nah, dalam pelaporan keuangan yang berjalan merupakan hasil dari perekayasaan keuangan. Dan pelaporan keuangan meliputi struktur dan proses. Maksud dari struktur dan proses apa sih? Nah, pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang dimana menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Dan pengertian ini itu lebih luas daripada apa yang dideskripsikan oleh Financial Accounting Standard Board atau disingkat dari FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept. Nah, langsung statement keuangan merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan. Dan selanjutnya prinsip akuntansi berterima umum atau disebut dengan PAPU ini terutama standar akuntansi, yaitu menentukan bentuk, isi, dan susunan statement keuangan. Pedoman resmi yang menentukan PAPU itu ditetapkan dengan cara sesama atau dengan due process. Dan perekayasaan melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi. Teori ada ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan negara. Nah, seperti itu. Lalu kita langsung ke bagiannya, ke slide selanjutnya. Oke, di slide ini sudah ada gambaran dari proses dari perekayasaan pelaporan keuangan. Nah, di sini ada yang pertama itu tujuan ekonomi dan sosial negara, lalu tujuan pelaporan keuangan, setelah itu proses pertimbangan, setelah proses pertimbangan lalu ke rangka konseptual, setelah itu ke media pelaporan, dan terakhir ke informasi akuntansi. Dan mungkin slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Arif Wida Bagaskara dengan NIM 2017310242. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu siapa yang merekayasa. Siapa yang merekayasa laporan keuangan. Dalam hal ini bukan perorangan atau individu, namun merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik. Mengingat perekayasa tersebut merupakan suatu proses yang serius, yang hasilnya akan berdampak luas dan jangkanya sangat panjang. Nah, di sini ada contoh, yaitu laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Ya, di sini PT Garuda Indonesia kita ketahui kalau pada tahun 2017 laba bersih yang dihasilkan PT Garuda itu hanya sekitar 216,5 juta. Sedangkan di tahun 2018 itu sangat melonjak sebesar 11,33 miliar rupiah. Nah, dalam hal ini kita ketahui kalau Garuda Indonesia ini menggunakan laporan keuangan tidak sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Jadi, perekayasa akuntansi merupakan tim multidisipliner agar hasil dapat diandalkan sebagai wahana yang menjamin tercapainya tujuan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada aspek sematik dalam perekayasaan. Di sini ada proses sematik adalah memilih dan menyimbolkan objek-objek fisik kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek-objek statement keuangan. Nah, di sini elemen-elemen atau objeknya itu statement keuangan dapat dipandang sebagai simbol kegiatan operasi perusahaan. Itu saja presentasi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Konsep informasi akuntansi. Salah satu kata kunci penting dalam definisi akuntansi adalah informasi keuangan. Sederetan angka belum tentu merupakan informasi, tetapi
tetap hanya sekedar data kalau deretan angka tersebut tidak mempunyai makna atau nilai bagi yang membacanya. Nah, nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Dalam simbol-simbol ataupun elemen-elemen yang termuat dalam seperangkat statement keuangan sebenarnya tidak mempunyai makna kalau tidak elemen diinterpretasi sebagai objek yang berdiri sendiri. Artinya, satu elemen dan jumlah rupiahnya belum memberi informasi kalau tidak dihubungkan, sedang dihubungkan dengan elemen lainnya. Semua elemen harus diinterpretasi sebagai satu kesatuan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Istilhoroh dengan NIM 2017-310-266. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu apa yang dimaksud dengan rangka konseptual, yaitu suatu sistem yang dapat menjelaskan keterkaitan, tujuan, dan fundamental yang diharapkan dapat digunakan dengan konsisten oleh perusahaan. Nah, rangka konseptual setiap negara itu berbeda sesuai dengan keunikan negara tersebut. Dalam pembuatan rangka konseptual, terdapat dua faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, dan yang kedua yaitu faktor keunikan negara tersebut. Nah, tanpa adanya rangka konseptual, kemungkinan para penyusun standar akan menggunakan konsep mereka masing-masing sesuai dengan selera yang mereka inginkan. Nah, hal tersebut menyebabkan ketidakkonsistenan sebuah standar yang digunakan oleh negara tersebut. Rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB yaitu terdapat 4 model. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan, yang kedua kriteria kualitas informasi, yang ketiga yaitu elemen statement, dan yang keempat yaitu pengukuran dan pengakuan. Nah, keempat model ini membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Manfaat rangka konseptual yaitu yang pertama, memberikan pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar akuntansi. Yang kedua yaitu menjadi acuan dalam pemecahan masalah standar akuntansi. Yang ketiga yaitu menentukan batas-batas pertimbangan dalam penyusunan statement keuangan. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap statement keuangan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan keterbandingan statement keuangan antar perusahaan sehingga pelaporan keuangan tersebut dapat dibandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Halo, nama saya Muhammad Satria Fajriansyah dengan NIM 275. Saya akan menjelaskan tentang rangka konseptual versi IASC. Rangka konseptual versi International Accounting Standards Committee atau IASC disebut Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements dan diterjemahkan oleh IAI sebagai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Rangka ini sendiri memiliki komponen konsep yang mirip dengan komponen konsep versi FASB, yaitu the objective of financial statements, underlying assumptions, qualitative characteristic of financial statements, the elements of financial statements, recognition of the elements of financial statements, measurement of elements of financial statements, concept of capital maintenance, and the determination of profit. Dan untuk komponen tujuan, IASC menyebutkan sebagai tujuan statement keuangan, bukan untuk tujuan pelaporan keuangan sebagaimana FASB menyebutnya, meskipun IASC menegaskan bahwa statement keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada aspek kependidikan. Karena FASB merencanakan agar rangka konseptual mengandung aspek kependidikan kepada pemakai atau educational aspect, FASB memasukkan deskripsi, argumen, dan penalaran yang cukup rinci dalam tiap uraian konsep. Aspek kependidikan atau pembelajaran ini telah disinggungkan sebelumnya dalam manfaat rangka konseptual.
Dengan demikian, penalaran dan argumen yang melekat dalam tiap pelandasan konsep-konsep dalam rangka konseptual versi FASB membentuk seperangkat pengetahuan atau knowledge yang dapat dipandang sebagai suatu teori deduktif normatif untuk memahami lebih baik atau to understand better mengapa konsep tertentu dipilih bukan yang lain dan apa implikasinya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.